Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Gereja ini, saya mau bernubuat buat saudara. Ya, gereja ini akan menjadi gereja yang paling sibuk di Tenggarong. Yang pertama, saudara akan bekerja untuk menolong banyak orang. Saudara akan bekerja untuk menunjukkan jalan bagi banyak orang. Saudara akan create lapangan pekerjaan. Saudara akan buka pintu bagi orang-orang untuk punya usaha dan banyak hal yang lain. Saya meyakini saudara akan menjadi tempat di mana orang-orang belajar bagaimana punya kualitas pekerjaan. Kerajaan Allah tidak punya pengangguran. Kalau baca perumpamaan tentang bekerja di ladang, Alkitab berkata begini. Tuannya keluar di pagi hari, jam 8 pagi. Dia lihat orang berdiri di depan pintu. Ayo pergi bekerja. Bekerja di ladang. Upahnya berapa? 1 dinar. Jam 11 dia keluar lagi. Ada orang sibuk. Dia bilang, jangan cuma di luar. Bekerja ke ladang. Jam 1 dia keluar lagi. Banyak orang cari pekerjaan. Ayo ke ladang semuanya. Sudah jam 5 sore. Itu berarti tinggal 1 jam lagi. Selesai, matahari terbenam. Ada orang juga gak punya pekerjaan. Dia berkata apa? Mari bekerja di ladangku. Dikasih upah berapa? Sebab masalah dengan Tuhan, kita bekerja bukan untuk upah. Kita bekerja untuk mengeluarkan pekerjaan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu supaya mendatangkan kemuliaan. Ini penting buat kita. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini saya yakin untuk mempersiapkan saudara. Because after this, setelah ini, you will be busy. Kamu akan sibuk. Kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Ada hal-hal yang kamu belum pernah lihat sebelumnya. Tuhan akan buka jalan. Sebab ini saatnya orang percaya yang melakukan tugas pekerjaan pelayanan. Orang tanya, pekerjaan pelayanan siapa yang harus melakukannya? Saudara dan saya. Tapi justru orang kudus yang mengerjakan tugas pekerjaan pelayanan. Sekali lagi saya buat pernyataan, hai warga kerajaan Allah. Apa ukuran seorang sukses? Berapa banyak yang dia muridkan dan menjadi hamba-hamba Tuhan? Raise up leaders. Hey, kingdom leader, raise up other leaders. Kita melihat kehidupan yang ditunjuk oleh Tuhan, yaitu salah satu yang berbuah, yaitu Elia dan Elisha. Bagaimana 1 Raja-Raja 19, Elia dalam keadaan stres berat. Cuma diancam oleh Isabel, dia ketakutan, dia lari untuk menyelamatkan nyawanya. Ingat yang Yesus katakan, barang siapa mencoba menyelamatkan nyawanya, kehilangan nyawanya. Dan dia berada di sebuah gua. Sebelumnya Tuhan memberikan yaitu nutrisi dari sorga.
roti bakar dan air dari yang dibawa oleh malaikat. Dan dia punya kekuatan jalan 40 hari. Tapi kemudian kekuatannya habis. Gua apa itu? Gua yang sama ketika Tuhan menutupi Musa ketika Tuhan lewat. Tidak ada orang melihat wajah Tuhan dan tinggal hidup. Pada saat itu dia dalam keadaan sangat rendah, di mana self pity. Kalau saudara mau tahu orang yang lemah, dia selalu kasihan sama diri sendiri dan nyalakan orang lain. Dan kita melihat bagaimana dia baru saja mengalami kemenangan besar. Seluruh negara kembali pada Tuhan. Pilih hari ini Baal atau Yahweh. Luar biasa. Kadang itu hati-hati, habis kemenangan besar ada serangan balik. Lalu kemudian Tuhan tanya, apa kerjamu di sini Elia? Singkatnya saudaraku, pada waktu itu ada angin besar yang membelah bukit, gunung, gempa bumi, api. Tuhan gak ada di sana. Seringkali kita kira Tuhan itu kerjanya cuma spektakuler. Lalu ada angin sepoi-sepoi basah. Dan Tuhan tanya, apa kerjamu di sini? Dan dia berkata, aku tinggal sendiri, semua nabi-nabimu dibunuh. Dan pokoknya kasihan diri sendiri. Apa yang Tuhan lakukan? Kembalilah ke jalanmu. Dengar semua warga kerajaan yang dalam keadaan stres, mungkin capek menghadapi semua keadaan ini. Kembali ke jalanmu. Urapi Yehu sebagai raja untuk Israel. Dan urapi Hazael, musuh mereka. Itu Aram, Syria. Menjadi raja atas Aram. Dan satu lagi, urapilah Elisha bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Dan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Yehu akan diselesaikan oleh Elisha, bahkan oleh muridnya. Kalau kita dengar bagaimana murid dari Elisha yang mengurapi Yehu, dan kita juga bagaimana Elisha ini luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena itu setiap daripada kita, find your disciple. Dalam hidup saya, kenapa kita dengan anugerah Tuhan mencapai seperti hari ini? Karena saya menemukan murid-murid yang berbuah. That's not me. Itu pekerjaan Roh Kudus, tetapi bagian kita cuma menemukan. Dan yang Tuhan tentukan itu adalah yang dipilih oleh Tuhan. Yosua dipilih oleh Tuhan. Bahkan anak-anak Musa tidak. Lalu kemudian Elisha yang menentukan juga Tuhan. Elia melemparkan jubahnya ke atas Elisha. Dan Elisha mengikut dia menjadi muridnya. Ya sama seperti Yosua menjadi syarat daripada Elia. Syarat itu adalah hamba. Yang dikatakan yang mencurahkan air ke tangan daripada Elia. And look what the Lord has done. Luar biasa itu Elisha itu. Dia sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan dan kerajaan Israel banyak tertolong oleh hikmat dan kuasa yang Tuhan berikan kepada Elisha. Terimalah jubah itu. Jubah itu siapa? Roh Kudus. Kita menerima yang lebih dari jubah Elia. Kita menerima jubahnya Yesus. God bless you all. Berbuahlah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Puji nama Tuhan, saya percaya sukacita daripada Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kita, amin. Haleluya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam penyembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan Yesus. Jikalau kekuatan yang kau berikan, kau curahkan di dalam kehidupan kami sampai dengan detik hari ini. Kami mau senantiasa Tuhan mempermuliakan namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat sukacita. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Ini kami umat-Mu, kami membawa hidup kami membawa hati kami datang di hadapan-Mu. Kami memberikan yang terbaik dan kami senantiasa ingin mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini ke
dalam tangan dan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan kerajaan Allah ada di tengah-tengah kami. Bahkan setiap kami mengalami pesta kerajaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Raja kami yang hebat, Tuhan kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Kami datang padamu Tuhan. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Saya mau bawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Allah kebanggaan kami Tuhan Yesus. Allah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Ku datang padamu
sukacita Tuhan terus ada mengalir dalam kehidupan kita, amin. Siap bersukacita. Mari kita menari buat Tuhan kita. Goyangkan badannya kiri dan kanan. Menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasa-Nya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Mari serukan Dia. Oh oh oh, amin. Oh oh oh, mari katakan menarilah, menarilah, jangan lelah, bersama memuji Dia, sebab kuasa-Nya dinyatakan bagi yang mengasihinya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, amin. Berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya atasku. Haleluya, kami bersukacita Tuhan. Kami bersukacita Tuhan. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Di dalam Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya, nyata kuasa-Nya. Ku kan bersuka walau dunia tak mudah, Dia berikan kekuatan. Berikan kekuatan. Tuhan aku tak gentar, nyata kuasa-Nya, nyata kuasa-Nya atasku. Oh oh oh, oh Berapa banyak dari setiap kita mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, siap bersukacita. Mari kita bergoyang, kita menari dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
Sebelum duduk jemaat Tuhan, saya menyapa dulu bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang baru pertama kali hadir beribadah di pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa persembahan. Kasih di dalam Tuhan. Siapa yang masih percaya sampai saat ini Tuhan masih memelihara dan mengasihi kita. Amin. Tiba saatnya kita akan menabur buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi sebelum itu kita terlebih dahulu membaca satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Mari kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Perlu Bapak Ibu ketahui sebelum kita menabur buat pekerjaan Tuhan, persembahan boleh diberikan melalui amplop persembahan yang sudah disediakan oleh Aser. Ada Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan? Kalau ada, biar dilayani oleh Aser. Tolong diangkat tangannya. Ataupun persembahan boleh diberikan melalui QR code yang ada di belakang kursi Bapak Ibu, ataupun melalui di layar. Boleh melalui itu. Sudah semua? Kalau sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang baik, Bapa yang kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Bapa yang selalu memberikan pemeliharaan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jikalau saat ini Tuhan, kami masih boleh ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan ya Bapa. Bapa di sorga, tiba saatnya ya Tuhan, kami mau menabur ya Bapa, buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan kami ini boleh Tuhan dipergunakan untuk penuaian jiwa-jiwa di tempat ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan kami ini ya Bapa, boleh dipakai untuk mengembangkan kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Bapa di sorga, berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang menabur ya Tuhan. Inilah Tuhan benih yang Kau titipkan kepada kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menabur dan itu boleh berbuah dan berkembang ya Bapa. Biarlah kiranya semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan Bapa. Bapa di sorga, biarlah kiranya Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh kami berikan melalui hati kami yang paling dalam ya Bapa. Bukan kami karena memiliki ya Tuhan, tetapi ini adalah sebagian daripada berkat-Mu Tuhan yang Kau titipkan kepada kami ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menabur dengan ikhlas hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur ya Bapa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap menabur, mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu boleh dipersilakan menabur, disediakan di kotak yang di belakang. Terima kasih.
sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Mau terus taat padamu Yesus, biarlah hidup kami senantiasa mengikuti setiap mencari kehendak-Mu. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku, dan ku mau memuliakan-Mu. Kami memuliakan nama-Mu Yesus. Yes, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Hidup kita ini bukan punya kita lagi, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi jangan kita juga khawatir. Jangan kita selalu memikirkan mau begini, mau begitu. Percaya sama Tuhan Yesus. Dia pemilik hidup kita, Dia pemilik segalanya. Dia sanggup melakukan apa saja yang bahkan tidak pernah kita pikirkan. Di hari Minggu ini, mari kita bersama-sama, kita mau duduk diam, kita mau merenungkan, mendengarkan, dan juga kita mau melakukan firman Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa untuk hari Minggu yang luar biasa ini Tuhan. Jamah semua jemaat-Mu yang ada di sini Bapa. Urapi setiap daripada mereka, satu pun tidak ada yang terlewatkan. Lembutkan hati-hati yang keras Bapa. Biarkan setiap telinga mendengar.
setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesuslah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Hamba bukan apa-apa tanpa Engkau. Hamba tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat yang siap mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Terima kasih tim PAW. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Saya tiap kali kalau datang ke Tenggarong ini rasanya kayak apa ya? Glowing, penuh dengan sukacita gitu loh. Senyumnya dari setiap pemuji, setiap Pak Doni luar biasa senyumnya dari tadi Pak. Luar biasa. Jadi saya juga pasti ikut-ikut ketularannya. Jadi pengen senyum, pengen selalu penuh dengan sukacita. Jadinya kalau saya bisa melayani di Tenggarong. Saya tahu udah cukup lama saya nggak datang. Tapi terima kasih untuk Pak Herman yang sudah memberikan kesempatan, kepercayaan untuk saya bisa hari ini tukar mimbar dengan beliau. Beliau di Samarinda, saya di Tenggarong. Jadi ada satu feeling yang dari tadi saya ingin sampaikan buat jemaat di Tenggarong. Bukan feeling sih, saya percaya ini adalah nubuatan dari Tuhan sendiri. Semua yang di sini ini, kalian luar biasa. You're amazing. Saya tahu, pembangunan di atas belum selesai. Tapi saya diingatkan sesuatu bahwa dalam metamorfose sebuah ulat, seekor ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Saat-saat yang paling sulit itu adalah saat dia menjadi sebuah kepompong. Menjadi sebuah kepompong itu dibalut, diikat dengan keras. Dia tidak boleh makan apa-apa, dia berpuasa. Tetapi pada saatnya nanti, bila sudah tiba waktunya, kepompong itu akan terbuka. Dan seekor kupu-kupu yang indah akan keluar. Itu kalian semua jemaat di Tenggarong. Itu yang saya dapatkan. Itu yang saya dapatkan. Pagi hari ini, saya akan membawakan sebuah firman Tuhan yang saya kasih judul Proses Before Progress atau proses sebelum progres atau terobosan. Itu seperti tadi, seekor ulat menjadi kepompong, lalu menjadi seekor kupu-kupu yang indah, yang terbang, membawa begitu banyak keindahan di dunia. Selalu ada proses. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Saya tahu pasti semua yang ada di sini pasti dalam hidup kita semuanya mau punya terobosan, mau punya peningkatan, maupun level up. Apapun lah sebutannya, terserah. Progres kayak saya sebutannya. Kita mau semuanya itu ada di dalam hidup kita. Ada pintu-pintu yang dibukakan, ada pekerjaan yang dikembangkan, ada keluarga yang dipulihkan. Semua itu luar biasa, semua itu baik adanya. Nggak ada yang salah, semuanya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah semuanya itu. Tetapi Tuhan itu sanggup, lebih daripada sanggup. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita sanggup untuk memulihkan hidup kita? Tuhan kita sanggup untuk membawa kita ke terobosan-terobosan yang baru. Bisa dibantu next slide. Nggak ada yang salah. Bapak kita itu Bapak yang baik. Dia mau kita naik, tapi dia tidak mau cuma kita naik aja. Bapak kita itu juga Bapak yang mau membawa kita itu ke hati kita supaya kita juga naik. Bukan cuma kesempatan-kesempatan kita yang naik, tetapi juga mau hati kita naik. Makanya saya bilang di sini, progres yang sejati, terobosan yang sejati itu selalu harus didahului oleh sebuah proses yang membentuk. Tuhan tahu kalau kita dibawa naik,
Tuhan kasih kita naik, tapi hati kita belum siap. Itu kita bisa rapuh, kita bisa lemah. Kita bisa menjadi seseorang yang akhirnya malah bukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mau menyiapkan kita supaya kita mampu mengelola setiap warisan, setiap kesempatan, setiap berkat yang Tuhan berikan dengan benar. Kita sama-sama baca di ayat kita pada pagi hari ini dari Galatia 4 ayat 1 sampai 2. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris itu belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat ini memakai gambaran tentang seorang ahli waris. Kita semua adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Seorang ahli waris itu adalah orang yang memiliki bagian dalam warisan. Ia bukan orang asing, ia bukan hamba, ia adalah anak. Tetapi Paulus berkata di ayat ini, selama ahli waris itu belum akil balik, selama ia belum dewasa, ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun sebenarnya ia adalah tuan dari segala sesuatunya. Artinya, masalahnya bukan pada statusnya. Saya tadi bilang sudah, Bapak Ibu semua yang katakan amin tadi, percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, bukan? Kita adalah ahli warisnya. Tetapi masalahnya itu ada pada kedewasaannya. Kita semua punya hak, tetapi mungkin kita belum memiliki kesiapan. Anak itu tadi juga punya warisan, tetapi dia belum punya kapasitas untuk mengelola warisan yang sudah disiapkan. Ia punya kedudukan, tetapi ia belum cukup dewasa untuk dapat dipercaya. Dari sini kita akan merenungkan dan kita akan tahu bahwa ada satu kebenaran penting dari ayat ini. Next slide please. Tuhan membawa kita melewati proses sebelum mempercayakan progres atau terobosan atau kemajuan. Karena warisan yang besar itu membutuhkan karakter yang dewasa. Karakter yang mature. Progres tanpa proses itu membuat seseorang bisa menjadi rapuh. Tetapi proses yang bersama Tuhan itu akan membuat seseorang menjadi siap, menjadi kuat, dan menjadi matang. Katakan amin. Hari ini kita akan merenungkan 4 hal yang penting dari Galatia 4 ayat 1 sampai 2 ini. Yang pertama. Next slide. Oke, thank you. Yang pertama, progres membutuhkan kedewasaan. Galatia 4 ayat 1 tadi berkata bahwa seorang ahli waris yang belum akil balik sedikit pun tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Ia adalah ahli waris, ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi karena ia belum dewasa, ia belum siap, ia belum bisa menikmati, belum bisa mengelola warisan itu secara penuh. Ini perbedaan status dan kapasitas. Statusnya adalah anak, statusnya adalah ahli waris, statusnya adalah dia punya bagian daripada warisan itu. Tetapi secara kapasitas dia belum siap. Dia belum matang, ia belum dapat dipercaya. Ini juga berlaku di dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu. Di dalam Kristus kita ini semua anak-anak Allah, kita sudah ngaku tadi semuanya. Kita bukan orang asing, kita bukan hamba. Kita sudah adalah anak-anak Allah yang ditebus oleh Tuhan Yesus.
Galatia 4 ayat ke-6 dan ke-7. Galatia 4 ayat 6 sampai 7 berkata bahwa karena kita adalah anak Allah, Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita bukan lagi hamba, kita ini anak. Dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ini identitas yang begitu luar biasa. Kita ini punya warisan di dalam Kristus. Ini bukan cuma ngomong warisan tentang nanti hidup di surga. Iya, itu pasti. Tetapi ini juga ngomong tentang hidup baru, keselamatan, tentang panggilan hidup, janji Tuhan. Semua yang baik, damai sejahtera, sukacita, semuanya itu adalah bagian kita di dalam kerajaan Allah. Tetapi walaupun kita punya semuanya ini, Tuhan tetap ingin mendewasakan kita supaya kita bisa mengelolanya dengan benar. Banyak orang, semua pasti ingin yang namanya terobosan, ingin progres. Tetapi nggak mau lewatin prosesnya. Banyak orang tuh ingin Tuhan tuh tolong Tuhan kasih aku berkat, tolong Tuhan bukakan pintu-pintu buat aku Tuhan. Perbesar pelayananku Tuhan. Tetapi mereka belum mau menjalani prosesnya. Mereka belum mau tunduk. Mereka belum mau setia dalam pelayanan yang kecil yang sekarang dipercayakan kepada mereka. Disinilah makanya perlu ada namanya kedewasaan rohani. Maturity tadi, menjadi mature. Kedewasaan rohani ini bukan cuma sekedar bisa berkata-kata secara rohani. Bukan sekedar hafal banyak ayat juga Bapak Ibu sekalian. Kedewasaan rohani bukan cuma aktif dalam pelayanan di gereja. Semuanya itu baik. Semuanya itu memang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kedewasaan rohani itu lebih dalam daripada itu. Kedewasaan rohani itu bisa dilihat dari karakter kita. Bagaimana karakter kita, apakah kita tetap setia ketika nggak ada orang yang lihat? Kalau kita dipuji, apakah kita tetap rendah hati? Apakah kita tetap taat ketika proses Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kalau doa kita belum dijawab, apakah kita masih tetap percaya sama Tuhan? Ini karakter. Dan ini yang perlu dibentuk. Ini yang perlu diproses. Kita ini bukan anak-anak kecil, tapi sering kita bertindak seperti anak kecil yang belum dewasa. Anak kecil tuh sering cuma tanya, yang punya anak di sini pasti tahu. Saya bisa dapat apa? Tapi kalau orang yang sudah dewasa, dia pasti akan mulai tanya, saya bisa kerjakan apa? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kelola? Apa yang bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Anak kecil cuma maunya hak-haknya saja. Tetapi orang dewasa sudah mulai tahu tentang tanggung jawabnya dia. Anak kecil cuma inginnya dilayani terus. Tetapi orang-orang dewasa mau belajar untuk melayani. Itulah sebabnya mengapa progres, kemajuan, terobosan, naik level, itu semua butuh kedewasaan. Tuhan bukan tidak mau memberkati kita Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan itu mau hati kita itu sudah cukup dewasa untuk memikul apa yang kita minta. Jangan sampai apa yang kita minta itu terlalu besar dan terlalu berat untuk kita sanggup mempertanggungjawabkannya. Kadang kita mungkin minta sesuatu yang besar sama Tuhan. Next. Oke, udah. Thank you. Tapi Tuhan melihat bahwa yang perlu diperbesar itu bukan kesempatan kita dulu. Bukan berkatnya itu dulu yang Tuhan mau kirim besar-besaran.
Tetapi yang Tuhan lihat itu adalah kapasitas hati kita dulu. Kita minta Tuhan perbesar pelayanan kita bagi yang sudah nih. Tapi Tuhan bilang, aku ingin memperbesar kerendahan hatimu dulu. Kita minta Tuhan berkati aku dengan keuangan yang luar biasa. Tetapi Tuhan bilang, aku ingin memperbesar kesetiaanmu dalam mengelola yang kecil dulu. Karena kalau semua berkat itu datang secara tiba-tiba, semua progres, semua kemajuan itu datang sebagaikan air bah sebelum karakter kita itu siap. Progres itu akan bisa menjadi beban, bahkan akan berbahaya untuk kita. Coba kita pagi ini kita renungkan dulu, kita periksa hati kita masing-masing. Apa yang kita minta dari Tuhan akhir-akhir ini? Apakah kita minta promosi dalam pekerjaan? Apakah kita minta ada usaha yang baru, usaha yang lebih besar? Atau kita minta pelayanan juga yang lebih besar? Bagi yang masih single mungkin minta pasangan hidup. Semua permintaan-permintaan itu semua baik untuk kita doakan. Tetapi dengan doa-doa yang kita minta tadi itu, coba saya minta Bapak Ibu tambahkan satu doa lagi. Doanya begini, Tuhan bentuk karakter saya terlebih dahulu supaya saya siap menerima apa yang saya minta. Tambahkan doa ini, minta karakter kita diperbesar, karakter kita dikuatkan terlebih dahulu. Sehingga ketika kita menerima berkat atau pintu yang dibukakan oleh Tuhan itu, kita siap untuk menerimanya. Amin. Kedewasaan dimulai ketika kita tidak hanya bertanya, Tuhan, kapan Tuhan Engkau mau kasih aku ini Tuhan? Tetapi kita mulai dewasa. Kalau kita bisa bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk di dalam hidupku ini hari-hari? Yang kedua, proses itu membentuk kapasitas kita. Galatia 4 ayat yang kedua berkata bahwa ahli waris itu berada di bawah perwalian dan pengawasan. Ini berarti sebelum ia menerima warisan secara penuh, ia harus melalui sebuah proses. Ia berada di bawah orang-orang yang mendidik, mengawasi, membatasi, dan menuntun dia sampai dia siap. Dan seringkali Bapak Ibu sekalian, prosesnya ini tidak menyenangkan. Semua pembentukan itu rasanya tuh pasti nggak nyaman. Tetapi semuanya itu perlu untuk mendewasakan kita. Saya kasih kesaksian. Anak saya, karena dia tidak ada di sini pagi hari ini, dia ada di Samarinda. Anak saya yang nomor 1, anak sulung saya, umurnya tahun ini menjadi 23. Dia sudah lulus S1-nya. Tapi dia belum diwisuda nanti akhir tahun. Dia berkata dia mau membantu saya setelah dia lulus sekolah. Saya panggil dia untuk, karena dia kuliahnya di luar, saya panggil dia pulang. Dan dia hari-hari ini membantu saya. Sama seperti statusnya tadi. Dia anak saya, bukan orang asing. Tetapi sebagai seorang bapak yang baik, saya tidak langsung memberikan dia sebuah posisi yang nyaman, yang enak, di mana dia duduk di kantor setiap hari. Saya suruh dia ikut dengan pegawai keliling, dan pegawai itu akan mengajarkan dia. Dia di bawah pengawasan, di bawah perwalian, atau dia ikut saya kadang-kadang. Ketemu orang, meeting, mencari-cari barang yang diperlukan. Itu proses buat dia, tetapi proses juga untuk saya sebagai bapaknya. Tuhan itu persis seperti itu.
Tuhan itu kadang mengizinkan kita berada di dalam masa proses. Masa ketika pintu-pintu kelihatannya belum dibuka. Masa ketika jawaban doa itu sepertinya belum terlihat. Masa ketika kita harus belajar sabar. Masa ketika karakter kita mungkin diuji dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin sering bertanya, Tuhan, kok lama ya Tuhan gak selesai-selesai. Tapi Tuhan selalu bilang begini, aku sedang membentuk engkau. Kita mungkin tanya, Tuhan kenapa selalu aku di tempat yang sama ini? Tapi Tuhan berkata, ada hal-hal di dalam hatimu yang mau aku bentuk terlebih dahulu. Sama seperti tadi, proses Tuhan ini sering-sering kali itu tidak kelihatannya cuma di dalam hati kita, di dalam rohani kita. Tetapi lebih sering kali proses itu terjadinya di mana? Di rumah. Ketika kita harus belajar sabar terhadap pasangan, terhadap anak. Sering kali terjadi di tempat kerja. Ketika kita harus tetap jujur. Walaupun orang-orang di sekitar kita itu tidak jujur bekerja. Dan seringkali terjadi dalam pelayanan. Ketika kita harus tetap rendah hati. Walaupun kita tidak dihargai sama sekali. Dan terjadi dalam kehidupan ekonomi kita. Ketika kita harus belajar mengelola apa yang ada. Dengan bijaksana. Semua kedewasaan tadi. Maturity ini. Tidak terjadi secara instan. Gak ada yang namanya karakter itu instan Bapak Ibu sekalian. Gak ada namanya iman itu menjadi matang tanpa yang namanya ujian. Kesetiaan itu hanya bisa dibuktikan ketika kita sabar untuk menunggu. Saya akan berikan Bapak Ibu satu kalimat untuk Bapak Ibu mikir dan renungkan. Saying yes will lead to more opportunities. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, mengatakan iya itu akan membawa kita kepada lebih banyak kesempatan. Apa maksudnya, Pak? Singkatnya begini, kalau kita diminta melakukan sesuatu dan kita langsung bilang, enggak, tidak. Berarti cukup selesai sampai di situ. Tetapi kalau walaupun dalam hati kita kayaknya kok cuma segini ya, tapi kita tetap bilang, iya, saya mau melakukannya. Itu akan ada kelanjutannya Bapak Ibu sekalian. Ada kesempatan-kesempatan lain yang mungkin tidak kelihatan sekarang, tapi itu ada di depan. Kita mungkin tidak tahu, tetapi Tuhan kita sudah tahu apa yang Dia rencanakan. Dan semua rencana Tuhan itu pasti baik. Amin. Kadang kesempatan besar dimulai dari sebuah ketaatan kecil. Daud itu tidak langsung menjadi raja Bapak Ibu sekalian. Dia mulai dengan hanya menggembalakan 2-3 ekor domba. Yusuf juga tidak langsung menjadi penguasa di Mesir. Ia harus belajar setia di rumah Potifar, di penjara. Dan murid-murid Yesus, mereka juga tidak langsung menjadi rasul-rasul yang besar. Mereka sebelumnya hanyalah nelayan. Tetapi ketika Yesus berkata, ikutlah aku. Mereka berkata, iya. Banyak orang itu kadang-kadang cuma nunggu kesempatan-kesempatan besar. Tetapi kalau dikasih sesuatu yang kecil, saya enggak mau. Saya tunggu aja yang nanti yang lebih besar. Padahal seringkali Tuhan memakai tanggung jawab yang kecil itu untuk membuka pintu yang lebih besar. Amin. Kesaksian lagi sedikit. Boleh ya? Saya mulai pelayanan saya ini bukan dengan langsung menjadi pembicara seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya mulai pelayanan saya
sekitar tahun 2008. Mulai dengan apa? Nyusun kursi. Tempat ibadah kami dulu itu masih harus kursinya disusun setiap kali ibadah belum dimulai dan disusun balik setelah ibadah selesai. Bantu nyusun kabel-kabel mic. Karena dulu mic-nya belum wireless jadi masih pakai kabel, jadi harus digulung setelah selesai dan disimpan. Itu pelayanan saya pertama. Tapi saya melakukannya dengan sukacita. Karena saya percaya saya melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau waktu itu mungkin tahun 2008-2009 mungkin gulung-gulung kabel 2 bulan saya terus dipercaya untuk naik mimbar dan berbicara seperti ini. Seyakin-yakinnya saya pasti mungkin gemeteran dan roboh di mimbar. Tetapi seiring waktu saya dipercaya untuk menjadi lebih sedikit demi sedikit prosesnya Bapak Ibu sekalian. Waktunya panjang. Hampir 20 tahun ya saya melayani. Baru saya bisa sekarang ini berbicara di atas mimbar. Jadi jangan pernah remehkan proses kecil yang Tuhan izinkan terjadi. Jangan remehkan tanggung jawab yang kecil. Jangan remehkan juga kesempatan-kesempatan yang mungkin kelihatannya itu cuma sepele Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita bilang iya pada hal-hal yang kecil tersebut, besok itu bisa menjadi kepercayaan yang jauh lebih besar. Amin. Katakan ya sama Tuhan. Ya untuk kita dibentuk. Ya untuk kita belajar sabar. Ya untuk tetap jujur, mengampuni, menunggu waktunya Tuhan. Saya selalu bilang begini Bapak Ibu. Kita ini gak mampu. Kita ini gak bisa apa-apa. Kita ini cuma bisa dimampukan ya Tuhan. Tapi yang kita bisa itu cuma katakan mau. Kalau kita mau, masalah mampunya Tuhan yang akan tambahkan. Apakah saya mampu pertama kali, ayo maju ke atas mimbar, yuk ngomongin selama 40 menit. Enggak Bapak Ibu, enggak. Saya cuma bilang, iya saya mau. Saya mau belajar. Saya mau belajar untuk saya bisa membagikan firman Tuhan. Itu sebuah sukacita yang besar bagi saya. Untuk bisa saya menyampaikan firman Tuhan kepada para jemaat Tuhan. Tuhan sering pakai ketaatan kecil untuk membentuk kapasitas yang besar. Yang ketiga, progres atau kemajuan yang sejati itu datangnya pada waktunya Tuhan. Galatia 4 yang kedua berkata bahwa ahli waris berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Kata kuncinya di sini adalah sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ini berarti prosesnya itu tidak selamanya. Masa pengawasan itu ada batasnya. Menunggu itu juga ada batasannya. Waktunya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan bukan cuma punya rencana, tapi Dia juga punya waktu untuk menggenapi rencananya. Pengkhotbah 3 ayat ke-11 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya kita. Bukan pada waktu yang kita paksa, ayo Tuhan besok ya Tuhan, besok Tuhan, saya tunggu ini besok Tuhan. Itu maksa. Bukan pada waktu yang menurut kita paling cepat, tetapi waktunya yang paling Tuhan. Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah kita mampu untuk percaya waktunya Tuhan. 2 Petrus 3 ayat ke-8 berkata bahwa di hadapan Tuhan 1 hari itu sama dengan 1000 tahun.
Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Waktunya Tuhan itu beda dengan waktu kita, Bapak Ibu sekalian. 1 detik waktunya Tuhan itu sangat panjang buat kita rasanya. Dalam perjalanan iman kita mungkin kita sering bergumul bukan karena kita tidak percaya Tuhan sanggup. Kita semua tahu dan yakin bahwa Tuhan itu lebih daripada sanggup. Tetapi kita sulit menerima waktunya Tuhan. Di sini bahayanya timbul. Kalau kita tidak percaya waktunya Tuhan, kita mulai mencari jalan pintas. Alkitab banyak menceritakan tentang ini. Abraham menerima janji bahwa dia akan mendapatkan seorang anak. Tapi dia gak sabar. Ketika janji-janji itu rasanya kok belum datang-datang ya Tuhan. Abraham dan Sarah mencoba mencari jalan sendiri melalui Hagar. Bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa turun dari atas gunung Sinai selama 40 hari. Dan mereka mulai membuat patung lembu emas. Dan Tuhan marah. Kesabaran sering membuat kita mengambil keputusan yang kelihatannya cepat. Tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yusuf menerima mimpi yang indah dari Tuhan ketika dia masih muda. Tetapi sebelum mimpi itu digenapi, ia harus melewati sumur, melewati rumah Potifar, melalui fitnah, di penjara, dia dilupakan. Tetapi semua proses ini membentuk Yusuf menjadi orang yang matang, dewasa. Ketika ia akhirnya dipercaya untuk menjadi orang yang memegang kuasa di Mesir. Dia nggak pakai posisinya itu untuk balas dendam, Bapak Ibu sekalian. Tapi dia pakai posisinya justru untuk menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Waktu Tuhan bukan hanya tentang when atau kapan sesuatu itu terjadi. Waktu Tuhan itu adalah kapan kita siap. Saya tulis di sini. Kita seringnya tuh cuma lihatnya kalender, tanggal, waktu, kronos. Tetapi Tuhan melihat karakter, bukan kalender. Tuhan melihat kesiapan kita, sementara kita cuma lihatnya kesempatan demi kesempatan. Tuhan lihatnya hati kita dulu. Tapi kita seringkali cuma sering lihatnya pintu-pintu yang bisa kita buka yang mana. Firman Tuhan hari ini mengingatkan juga, jangan salah menafsirkan penundaan Tuhan. Kadang Tuhan menunda bukan itu berarti dia menolak. Tuhan diem bukan berarti Tuhan gak bekerja. Dan juga lamanya proses kadang-kadang itu kita rasa kok lama banget. Bukan berarti Tuhan lupa, Bapak Ibu sekalian. Tuhan itu sedang mempersiapkan supaya ketika waktunya tiba kita bisa menerimanya dengan hati yang benar. Jangan coba-coba ambil jalan pintas, Bapak Ibu sekalian. Karena seringkali itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan mengorbankan integritas kita karena kita cuma ingin cepat berhasil. Bapak Ibu percaya, apa yang Tuhan berikan pada waktunya Tuhan itu akan jauh lebih aman daripada apa yang kita paksa dengan kekuatan kita sendiri. Yang terakhir, progres itu harus memuliakan Tuhan. Poin nomor 1 tadi ngomong mengapa Tuhan mendewasakan kita. Yang kedua, mengapa Tuhan memproses kita.
Dan yang ketiga, mengapa Tuhan mengajar kita menunggu pada waktunya? Jawabannya bukan cuma supaya kita bisa menerima warisan, tapi lebih daripada itu. Tuhan ingin supaya kita bisa memakai semuanya itu dengan benar. Bukan cuma untuk kepuasan diri kita sendiri. Tetapi progres dari Tuhan diberikan supaya hidup kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan itu nggak pengen kita ini cuma jadi penerima berkat. Tetapi Tuhan ingin kita bisa menjadi pengelola daripada berkat-berkat itu. Menerima berkat itu satu hal. Tetapi mengelola berkat dengan benar itu adalah hal yang lain. Banyak kita dengar cerita orang yang menang lotre, terima uang banyak, tetapi akhirnya malah menjadi bangkrut. Menjadi gagal pada akhirnya. Karena dia tidak cukup dewasa untuk mengelola uang yang dia terima dengan tiba-tiba itu. Seseorang yang naik pangkat, naik jabatan, tapi kalau dia tidak dewasa, jabatan itu akan dipakai untuk dia menekan orang-orang lain di bawahnya. Kalau seseorang menerima karunia pelayanan yang luar biasa, tetapi kalau dia tidak dewasa, yang dibangun bukan nama Tuhan, tetapi nama dia sendiri. Karena itu sebelum Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar, Tuhan itu pasti akan mau membentuk kita terlebih dahulu. Kedewasaan itu juga terlihat dari hubungan kita sehari-hari. Saya tulis di sini, kalau kurang mengatakan maafkan aku, terima kasih dan aku menyayangimu, seiring waktu kita hanya akan menyesal karena tidak memperkatakan semuanya itu. Ini adalah bentuk kedewasaan rohani kita juga. Banyak orang menyesal bukan karena nggak punya uang. Tetapi banyak orang menyesal karena mereka itu tidak sempat mengatakan hal-hal atau kata-kata yang seharusnya dikatakan. Kedewasaan rohani terlihat ketika kita tidak gengsi berkata, I'm sorry, maafkan saya salah. Kedewasaan rohani terlihat ketika kita tidak lupa berkata terima kasih pada setiap orang yang sudah membantu kita. Dan kedewasaan rohani terlihat ketika kita tidak malu berkata sama orang yang kita sayangi, I love you, aku menyayangimu. Kadang-kadang di gereja kita mungkin lebih mudah untuk ngomongin kata-kata rohani daripada berkata maaf di gereja, di rumah. Kita bisa nyanyi, doa, melayani, tapi sulit mengakui kesalahan kepada teman kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita. Kedewasaan rohani bukan cuma diuji di mimbar, tetapi juga di meja makan. Bukan cuma di dalam pelayanan, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari bersama keluarga. Kita harus bisa merendahkan diri kita dan berkata, saya salah, maafkan saya kalau memang kita salah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian terkasih, jangan menunggu sampai terlambat untuk mengatakan hal-hal yang begitu indah ini. Jangan menunggu sampai orang yang kita kasih jauh daripada kita. Kedewasaan rohani mengajar kita untuk tidak menunda-nunda. Tidak menunda kasih, tidak menunda pengampunan. Ucapan terima kasih juga jangan ditunda-tunda. Pulang dari ibadah hari ini mungkin ada yang perlu kita ucapkan kepada pasangan kita, terima kasih sudah sabar berjalan bersama saya. Kepada anak, kita bisa bilang, ayah, ibu, papa, mama sayang sama kamu. Pada orang tua kita mungkin, kita bisa bilang, terima kasih sudah bekerja keras, sudah berkorban banyak untuk saya. Pada teman, mungkin kita bisa bilang maaf kalau kita selama ini sudah menyakiti dia. Dan kepada teman-teman sepelayanan kita bisa bilang terima kasih karena sudah melayani. Jangan biarkan gengsi
itu menghalangi kedewasaan. Jangan biarkan kesibukan itu membuat kita kehilangan kasih. Jangan sampai kita menyesal karena tidak memperkatakan semua ini. Sebagai penutup, kita hari ini sudah belajar dari Galatia 4 ayat 1 sampai 2. Bahwa memang seorang ahli waris memiliki warisan, tetapi selama ia belum dewasa, ia belum dapat mengelola warisan itu secara penuh. Ia masih berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai waktu yang ditentukan oleh bapaknya. Kita belajar bahwa di dalam kerajaan Allah berlaku prinsip ada proses sebelum ada progres. Sebelum Tuhan mempercayakan kemajuan terobosan, naik level, Tuhan membentuk karakter kita melalui proses. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan benci yang namanya proses. Jangan lari dari yang namanya pembentukan. Dan jangan mengambil jalan pintas karena hanya ingin cepat melihat progres. Kalau Tuhan belum membuka pintu, mungkin Tuhan sedang membentuk hati kita. Kalau Tuhan belum mengangkat, mungkin Tuhan sedang memperkuat akar kita terlebih dahulu. Progres yang tanpa proses akan membuat kita menjadi rapuh. Tetapi proses yang kita jalani bersama Tuhan, yakinlah itu akan membuat kita siap, kuat, dan dewasa. Sama-sama kita katakan pada Tuhan hari ini bahwa Tuhan, aku tidak mau hanya progres dari Engkau, tapi aku juga mau diproses oleh-Mu. Dalam proses ini berani berkata iya kepada Tuhan. Karena kalau kita berkata iya, mungkin kelihatannya kecil hari ini, tetapi besok-besok akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Dan jangan lupa, kalau kita dewasa, kita juga harus berani berkata, maafkan aku kalau kita salah. Berkata terima kasih kalau kita sudah dibantu. Dan katakan, aku menyayangimu kepada orang-orang yang kita sayang. Warisan yang besar itu membutuhkan karakter yang besar dan kuat. Panggilan yang besar itu membutuhkan hati yang dewasa. Dan berkat yang besar itu juga membutuhkan pengelolaan yang benar. Ayat kita terakhir pada siang hari ini saya ambil dari Yakobus ayat 1, ayat 3 sampai 4. Yang berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Percaya kepada proses, maka Bapak Ibu akan melihat progresnya. Tuhan selalu membentuk sebelum Dia mempercayakan. Tuhan selalu memproses sebelum membawa kita maju. Dan ketika waktu yang ditentukan oleh Tuhan itu sudah tiba, yakinlah, nggak ada satu kuasa pun, tidak ada satu orang pun, atau apapun yang bisa menahan apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus pada hari ini. Bukan dengan kekuatanku,
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati dan juga penuh dengan ucapan syukur kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih karena Engkau sudah menyerahkan tubuh-Mu dan mencurahkan darah-Mu bagi kami semua di kayu salib. Kami mengaku bahwa kami membutuhkan pengampunan-Mu selalu. Kami membutuhkan kasih karunia-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu untuk menjalani proses hidup kami ini dengan benar, dengan penuh iman, ketekunan, dengan ketaatan. Ampuni kami jika selama ini kami sering menolak apa yang menjadi proses-Mu. Ampuni kami jika kami lebih sering meminta berkat daripada meminta hati yang dewasa. Ampuni kami juga jika kami lebih sering meminta pintu terbuka daripada meminta karakter yang siap untuk masuk ke dalam pintu-pintu itu. Tuhan, saat kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini, ingatkan kami kembali bahwa hidup kami telah ditebus oleh tubuh dan darah-Mu. Bentuklah kami Bapa menjadi pribadi yang semakin dewasa, semakin rendah hati, semakin setia dan semakin serupa dengan Kristus, karena itu adalah tujuan hidup kami. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita angkat roti tangan kita tinggi sebagai tanda penghormatan kita bagi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebab firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Karena tubuhnya diserahkan, kita menerima kasih karunia. Karena pengorbanannya kita tidak lagi hidup dalam penghukuman, tetapi dalam pengampunan dan dalam pemulihan yang sejati. Mari kita makan roti ini bersama-sama dengan iman dan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan anggur bersama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Darah yang menyucikan kita, mengampuni semua dosa kita, dan meneguhkan bahwa kita adalah umat tebusannya. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kasih Tuhan Yesus. Kebesaran-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami percaya Engkau hadir bersama kami di sini, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu juga yang mengingatkan kami bahwa di dalam kerajaan Allah selalu ada proses yang akan mendahului kemajuan yang sejati. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Bentuklah hati kami ini Bapa. Dewasakan karakter kami. Kuatkan iman kami. Ajarkan kami untuk tidak lari dari proses-Mu, tetapi selalu berjalan bersama Engkau dengan setia. Tolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih mengasihi, selalu lebih rendah hati, setia kepada Engkau, lebih sabar juga Bapa terhadap orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar mengampuni, dan kami berani menyatakan kasih kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah Bapa keluarga kami menjadi tempat kasih-Mu dinyatakan. Biarlah pekerjaan kami menjadi tempat nama-Mu dimuliakan. Biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa Tuhan sedang membentuk kami untuk kemuliaan-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang angkat kedua tanganmu. Tengadahkan wajahmu karena Engkau lebih daripada pemenang. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa selalu menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus selalu menguatkan kita semua. Dan kiranya persekutuan, penghiburan, dan juga pimpinan dari Roh Kudus selalu menuntun kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu sekalian. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita damai sejahtera dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang sudah menerima berkat-berkat ini sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh.